We're back. We're back from the dead. Iya kita ngilang ya. Iya kita Ngilang sebentar. Iya. Akhirnya Ini- kita kembali lagi ya. Iya coba kalau ceritanya kesurupan. Kaget gue bego. Nah, jelas banget tuh. Dengar nggak? Kok jadi gue merinding? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayana, Salam sejahtera, salam kebajikan. salam untuk semua penghuni yang ada di sekitar sini. Baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Salam lestari. Salam lestari. Oke guys, we are back. We're back from the dead. Iya kita ngilang ya. Iya kita. Ngilang sebentar. Iya. Akhirnya Ini- kita kembali lagi ya guys. Anyway, Happy New Year, selamat tahun baru dari Om Serius. Selamat tinggal tahun Panggebluk 2020. Bye bye 2020 and welcome 2021. Assalamualaikum 2021. Semoga Kita semua bisa lebih makmur dan lebih jaya. Oke, amin. Jaya! Oh, Jaya. Jakarta Iya. Raya. Ya. Tinggal. Anyway, episode kali ini kita nggak akan ngebahas soal cerita dari narasumber atau kita menceritakan dari narasumber, enggak, tapi kita ngebahas kebetulan ada beberapa permintaan melalui email yang masuk ke kita untuk ngebahas tentang kesurupan, kerasukan, dan kesambet bahasa Amerikanya. Mediumisasi, segala macam jin, pesugihan, Kok- banyak sebenarnya masuk. Cuma untuk episode kali ini ada satu tema. Mungkin nanti ada sub-sub tema yang akan dibahas. Nggak banyak kok, nggak banyak. Cuman Sampai saat ini yang tentang kerasukan ini yang paling banyak ya temanya ya. betul. Jadi kita angkat pertama. betul, betul. Mengawali 2021. Kita mulai dengan kerasukan. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, selama pandemi ini tetap jaga kesehatannya, banyak minum vitamin, olahraga, banyak makan yang banyak, banyak Masker. makan yang banyak. Pakai masker. Pakai masker, pakai masker. Yang paling pasti jangan Jangan mikir yang lupa. enggak. Jangan lupa pakai hand sanitizer ya, kemana-mana, cuci tangan, 3M. Jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak. 3M. Oke. Jadi kebetulan juga dari guenya sendiri pernah ngerasain yang namanya kerasukan ya. Terus dari teman-teman juga banyak yang cerita email masuk tentang Om, kok gue pernah ngerasain kayak begini-gini. Terus bedanya dengan orang yang kesambet dengan yang dimasukin atau mediumisasi itu seperti apa? Nggak tahu. Ya di sinilah kita mau bahas apa sih kerasukan, apa sih kemasukan. Terus ada juga yang namanya mediumisasi, bedanya apa sih? Terus jin atau apa sih yang sebenarnya masukin tubuh orang yang kerasukan itu seperti apa gitu, dan efeknya itu nanti akan seperti apa, panjang ya. Banget dan capek loh kurang kesurupan serius. Oke, mulai dari apa nih? Apa itu kesurupan dulu? Ya Atau betul. Jadi Ini by the way ini berdasarkan pengalaman kami bertiga ya. Apa yang tertuang dalam episode kali ini itu ya berdasarkan pengalaman yang dialami sama Om Erok, Tante Rambo, dan Om Agus ya. kalau Om Agus mungkin belum pernah kesambet, tapi pernah Pernah apa ya? Pernah menangani. pernah orang. nyambetin orang. Gue mau Itu orang nyambit. baik-baik. Itu nyambit. Gue mau orang baik-baik ya. Jadi kebetulan kita juga punya banyak teman yang punya Oh, ya. pernah kesambet. Kayak Jadi kita kesannya ngeliat kita sendiri tongkrongannya ya. salah deh kayaknya kita. Jadi gimana ya, kalau kerasukan itu kan badan yang dirasukin sama sesuatu yang gak kita mau sebetulnya ya. Nah bedanya dengan kesambet itu kan sebenarnya sama ya Bang ya. Semua sama, cuma beda omongan aja, beda daerah, beda gaya. Nah itu kan yang jadi pertanyaan kan bedanya kalau kerasukan dengan apa itu sebutannya, kalau mediumisasi itu apa itu? Ya, Media, sebagai media. sebagai medianya para kaum halus tak kasat mata itu. Jadi kalau media itu kan kita yang memanggil mereka kan untuk masuk ke dalam badannya si mediumisasi orang ini kan, sebutlah namanya
Setiono gitu kan ya. Dia namanya Agustiono. Nah, misalkan kita panggil nih namanya. Nurunin pasaran. Misalkan gini, Acong, sini, ayo, masuk nih, melebu nih. Tuh. Nah, macam ini nih namanya mediumisasi nih, kita panggil nih. Sengaja Nih. ya. Iya, coba kalau ceritanya kesurupan, kita lagi kaget gue bego. Nah, itu nih, dia kaget, gue demi Allah kaget beneran. Astagfirullahaladzim. Habisan barusan ada suara orang nembang. Nah, Lingsirung. FYI ya, sebelum mulai take ini ada suara-suara yang menarik untuk didengar oleh orang-orang yang tertarik dengan yang menarik tersebut. dan bahagianya gue doang yang denger. Mereka ini enggak. Bonus buat gue. Padahal gue yang dengerin mic. Nah, jadi Gua bisa yang nggak? monitor. Nih Om Erok mungkin bisa lebih menjelaskan kepada yang paling dituakan, silakan menjabarkan. Karena saya sudah tua, saya lupa. Pikun. Pokoknya intinya jatuhnya adalah kalau memang menjadikan seseorang itu sebuah media pemanggilan untuk menanyakan tentang sesuatu atau untuk memperjelas suatu keadaan, ya biasanya menggunakan cara-cara sih guys. Jadi ada yang menggunakan media makanan, bunga, stanggi, kemenyan, bahkan darah. Jadi kita ngepoin setan ya? Ngepoin dia. Ngapain? Kalau dia ini setan spesifik atau maksudnya Tunggu, ini belum mungkin harus diperjelas ya. Nanti bisa dicek aja di sosmed kami. Nanti ke saya akan upload itunya, pembahasannya agak sedikit mendetail. Intinya adalah kalau kita ngomongin setan, orang Indonesia ngomongin setan itu maksudnya adalah arwah penasaran, bukan setan. Omongannya memang setan, tapi bukan setan yang dijabarkan oleh agama. Agama manapun yang mengatakan setan atau iblis itu bendanya berbeda. Makhluknya jelas berbeda dan mereka lebih pintar, lebih sakti. Kalau untuk dimasukin ke badan orang, iblis nggak bakal mau. Setan memang sudah ada dalam manusia. Salah satunya sombong, iri hati, dengki, munkar, nakir, enggak. no. Maksudnya munkar. Ada ide. Maaf ya, maaf. Setan, maaf. Cuma bercanda. Bercanda itu bercanda. Apa namanya? Seperti ya kayak gitu sifat-sifat kesombongan, iri hati, dengki, Malas. bohong, malas, itu 7 dosa. Nafsu. Ya, salah Marah. satunya nafsu, hawa nafsu. 7 dosa itulah setan. Itulah setan diperuntukkan untuk itu. Hanya mereka bertujuh dari seluruh keturunan iblis. Nah, kalau kita ngomongin soal yang kemasukan itu bukan setan. Itu arwah penasaran dari orang-orang yang punya sangkutan dengan dunia ini, tidak diterima oleh alam gaib. Tergantung di antara dua alam. Itu kalau setan. Bukan. Ini setan yang dalam masuk ke badan orang. mediumisasi. Untuk mediumisasi atau ya jadi medium. Tiba-tiba lagi bengong-bengong, ketawa-ketawa, Jadi yang mungkin jatuhnya kastanya lebih rendah mungkin ya? sangat rendah. Terus habis itu anaknya iblis adalah setan. Yaitu 7 sifat tadi yang jelek-jelek tadi. Itu masuk ke dalam hati dan pikiran manusia. Itulah setan. Sedangkan yang bisa masuk ke badan manusia dari luar masuk ke badan manusia, terus habis itu dia yang urang bade udut lah. Saha maneh. Sok eta tanong geng, sok. Nah, yang itu adalah orang-orang yang sebelumnya mati penasaran, mati karena ada sangkutan, mati karena dibunuh dan penasaran. Kalau yang matinya bunuh diri, Matinya bunuh diri itu jelas masuk ke dalam ranah penasaran. Dia tidak ikhlas akan sesuatu, dia ingin balas dendam tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam bentuk manusianya. Maka dia memilih jalan untuk secara gaib untuk membalas dendamnya. Sayangnya kadang-kadang mereka juga dibodohi lagi oleh setan yang ada di otak. lah setan kemasukan setan jadinya maksudnya gimana? Setan kemasukan ke setan itu mempengaruhi manusia. Ayolah, bunuh diri aja. Nanti kalau kamu sudah jadi arwah, kamu bisa balas dendam sama dia. Dia kan nggak bisa ngelihat arwah, bener nggak?
Setan banget tuh. Nah, tapi kalau misalkan ada yang karena dia memang bunuh diri karena dia sudah hopeless, dia mungkin memang Kamu tahu dari mana? mungkin ya. Adikku Cuki, kamu tahu dari mana? Ada word nanti akan gue tit. Off the record. Gini, tidak ada satu manusia pun yang pernah mati bangkit kembali. Itu sudah dipastikan. Kecuali mati suri. Semuanya tidak bisa dihidupkan kembali karena mereka akan menceritakan rahasianya. Rahasia yang paling menakutkan adalah keberadaan kematian itu sendiri. Sampai sekarang tidak terjawab. Kalau masalah lu bilang adalah bagaimana setan bisa memaksa setan lagi, bukan. Ini memaksa manusia, menggoda manusia. Mencurilah, ambil aja. Itu udah nggak bakal ada yang tahu. Tahu Cokot. 9 bulan kemudian Hamil. terjadilah. Oh, jadi mereka lebih kayak ngedoktrin pikiran manusia. Nah, itulah Itu tugasnya setan. Setan Nah, kalau- yang bertanduk beneran. Nah, kalau yang bikin setan wah. Itu bukan setan. Roh. Itu adalah arwah. Bukan. Arwah. Roh, sekali lagi gue tekankan, roh itu adalah benda paling suci. Tidak bisa diapa-apain. Ketika manusia mati, roh akan diambil langsung masuk ke pohon kehidupan. Ada di surga tingkat 9. Di bawahnya arsy-nya Allah. Sorry, agak dalam. Tapi roh tidak bisa diganggu-gugat. Makanya ada yang bilang deja vu. Pernah ngelihat yang kayak gini sebelumnya. Nah, Sering-sering. Itu kerjanya roh. Kalau yang apa di film-film tuh atau mungkin ya di TV-TV lah pernah sebut inkarnasi, reinkarnasi, bla 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 itu Roh. Kita Kerjanya. diambil rohnya. Hah? Rohnya itu terpisah dari badan manusia. Dia cuma jadi penghidupnya aja. Sumber energi untuk kehidupan. Kalau robot listrik lah. Android listrik. Ya. Baterainya. nah, Cuma baterai kan masih dalam bentuk ini. Kalau yang roh kan kita nggak pernah lihat. Roh itu hanya sebentuk bulatan kecil yang kalau dilihat dari mata manusia ya, mata manusia yang ada di bumi ini, semuanya cuma ngeliat bulatan kecil masuk ke dalam tubuh manusia, dilemparin ketika bayi. Masuk ke dalam tubuhnya, erop. Hidupin dia, hidup. Jadi erop sekarang. Gendut, jelek, hitam, ompong, berdosa, Hidup lagi. dan nggak pernah dicintai. Alah, Curhat ya sob. Terus, nggak pernah dicintain, bininya banyak. Iya, itu dia. Ini udah rekor Main. kepada para bini-bininya Omera, silakan tonton ini dan calon-calon bininya. komentar. Silakan maki dia di kolom komen. terus, Disagarasi. I love it. Terus, ketika kita salah satu manusia mati, diambil, katanya kan dicabut arwahnya. Enggak, yang paling pertama dicabut adalah rohnya. Baru arwahnya diikutin. Ketika dicabut rohnya, rohnya itu langsung pulang ke pohon kehidupan. Assalamualaikum. Enggak ada. Roh itu akan kembali ke pohon kehidupan. Jumlahnya akan tetap sama sampai akhir zaman. Tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Sampai kiamat tiba. Kiamat kubro ya. Kiamat yang sesungguhnya. Itu akan tetap di situ. Makanya ketika ada satu orang manusia pernah bermimpi, pernah mengatakan bahwa ini deja vu, atau dalam agama lain reinkarnasi atau inkarnasi, yaitu dia ngebahas tentang roh. Pengertiannya, pengejawantahannya beda di masing-masing agama. Tapi intinya kalau mau ditarik semuanya sama. Itu aja. Ada roh, ada arwah, ada sukma. Sukma ini semua adalah perasaan dan daya ingat. Apa yang lo ingat tentang kehidupan ini? Sukma ini kadang-kadang nongol ke badan manusia, nongol depan manusia. Ting! Gua adalah seorang wali. Gua adalah sunan, gua adalah utusan, bla 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 bla. Oh iya dia kakek gua, oh iya dia mbah gua, oh dia buyut gua. Begitu. Salah lagi 2 kali. Kayak gitu aja. Kalau dari Ada gua. tambahan nggak? Angga gimana? Pengalamannya Nah. bersama Bunda? Kan tadi gue udah cerita versi gue, abang udah cerita versi abang. Kita belum dengar nih cerita versinya dia nih. Dia tadi dia belaga nanya, mulai biar di skip nih, bisa banget. Tahu aja deh. Durasi. Enggak bisa lah, ntar gue yang edit. Kan selama ini editor juga gue. Tring. Aduh. Oke, ini gua ada sedikit cerita. Nggak panjang sih, pendek.
Jadi ini berhubungan sama keluarga gue juga. Dan mungkin nanti mau minta pendapat dari Om Erok, Tante Rambo, atau mungkin juga teman-teman yang mau menambahkan atau mungkin punya Ini pemikiran mau sendiri, silakan. membicarakan soal orang yang memanggil gua ayah kah? Ya, for some reason ya. Oke, jadi begini ceritanya. Cia, elah ada kayak kismis. Jadi waktu itu sometimes in 2016 kalau nggak salah, 2016 atau 2017 gitu, gue lupa. Ponakan gue meninggal. Usianya waktu itu masih 16 tahun. Jadi di satu pagi dia bangun tidur, entah kenapa, entah mungkin jatuh atau gimana, dia selama hidup pada usia 16 tahun itu dia nggak pernah ngerasa sakit, nggak sakit. Dia aktif, dia ikut karate dan bla bla, pokoknya aktif lah dia sebagaimana anak remaja pada umumnya gitu. Satu waktu pagi-pagi dia habis mandi, dari kamar mandi dia ngetok-ngetok pintu omnya. Kebetulan bukan gua, jadi gua 4 bersaudara. Nah, dia tinggal di kakak gua yang nomor 2. Nah, jadi Karena ibunya dia sudah meninggal. karena ibu dia udah meninggal. Nah, terus dia ketok pagi-pagi tuh, om, terus omnya tuh bangun, terus tanya kenapa, terus pas buka pintu kaget omnya, karena apa? Ketika dibuka pintu itu kondisinya ponakan gua udah berumuran darah semua, dan dicek, tapi pada saat itu dicek nggak ada luka sama sekali. Jadi itu darah ngucur aja dari kuping, dari mulut, dari hidung, dan itu nggak bisa di stop. Jadi tuh ngucur aja gitu. Terus kan panik, dan dibawa tuh ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, nggak lama ya takdir berkata lain, dia meninggal pada saat itu. Nah, setelah proses pemakaman itu kan keluarga pada datang tuh semua ya, pada datang ke rumah, karena rumah dukanya kebetulan di rumah gue pada saat itu. Nah, saudara pada ngumpul semua gitu kan, ya tau lah kalau saudara ngobrol tuh kan sampai malam tuh kan, kalau udah lama nggak ketemu kan ngobrol gitu ya, sampai larut malam, hingga pada sekitar jam 1-an malam gitu ya, hanya tinggal gue doang yang masih melek. Gue karena mungkin siangnya gue ikut dalam proses pemakaman, gue yang bantu gali kuburan, terus gue yang buka kafan, dan terus gue yang azanin gue. Nah, terus pada saat itu gue lagi nonton TV, di sebelah gue adalah istri gue yang kebetulan pada saat itu lagi hamil. Nah, hamil kayaknya sih 9 bulan ya, sebelum si Alif lahir waktu itu. Nah, terus jam 1 tuh awalnya sih gue biasa aja, dan gue udah mulai ngantuk pada saat itu, karena kan gue lagi nonton TV, tiba-tiba ya mungkin karena capek juga, gue udah mau merem-merem kriep-kriep gitu, tiba-tiba terdengar suara, dan sebenarnya suara istri gue. Dia bilang begini, Ayah. Nenen. Mimi cucu. Dia bilang, Hamil 9 bulan mimi cucu apaan? Anin. dia bilang om. Dia manggil om, beberapa kali dia manggil om, cuman ngomong omnya tuh kayak terbata-bata gitu, bra. Jadi kayak om. Ya kurang Orang lebih seperti ngigo, itu. kayak orang ngigo. Lah karena ya mungkin karena dia ngigo gitu ya. Gue nggak terlalu ambil pusing awalnya, sampai kemudian di beberapa detik atau menit setelah itu dia bilang ngucapin terima kasih udah nguburin, terus dia terima kasih udah ngajanin, terus pokoknya terima kasih lah segala macam. Dan istri gue pada saat itu karena dia kan lagi hamil ya, dia nggak ikut ke pemakaman. Iya, sawan bangke. Nah dia di rumah, stay di rumah, jadi dia nggak tahu prosesi pemakaman itu seperti apa. Tapi pas ngigo itu dia jelasin semua, terima kasih udah ini. Jadi ya kayak orangnya ada di situ gitu loh. Pas kejadian gitu, jadi dia hafal ngapain aja gitu. Dia sebutin semua sama dia dengan yang terbata-bata gitu. FYI posisinya dia begini nih, meringkuk begini kayak orang tidur biasa, mungkin karena hamil ya. Mata jadi merem.
merem, cuma dia madep ke sana. Dan gue kan begini, dia pas sini nih dia madep ke sana, jadi munggungin gue, belakangin gue. Gue mau nanya sama lo, sebentar gue potong sedikit. Emang lo pernah ngelihat dia kalau lagi kemasukan melek matanya? Oh, sering. Enggak sering, berapa kali? Kapan? Karena di depan mata berapa kali kesurupan. Ya terus cerita lo tadi gimana? Ya jadi posisinya tadi pas gue madep begini nih, istri gue sebelah sini, dia jadi munggungin gue, madep ke sana, posisinya tidur begini nih. Nah, gue awalnya biasa aja, cuman karena tadi ngucapin beberapa hal yang sekiranya cuman orang yang ada pada proses pemakaman itu tahu, disebutin nama dia pada malam itu, which is sekitar jam 1-an malam gitu ya, gue langsung jadi geret gitu, maksud gue, aduh, Merinding mak bulu kuduku. ada apa nih, maksud gue gitu kan, gue Setan lewat. Lu langsung mikirin yang tadi gua kuburin nih kayaknya awalnya gitu ya? awalnya nggak seperti itu. Awalnya gue mikir dia bercanda, jadi tuh gue cubit, maksud gue ngatain bercanda nih, cuman nggak proper lah pada saat kayak gitu dia bercanda gitu Nggak kan, etis. nggak etis lah maksud gue gitu. Cuman kok diterusin sama dia gitu, ini nggak lucu nih, gue cubit, gue tendang-tendang, maksud gue biar dia bangun gitu, biar sadar gitu. Mungkin dia emang ngigo apa gimana karena kecapean, kepikiran kali dia kan. Itu sebabnya makanya Alif jadi kayak foto model. Hubungannya apa? Kok Lo tendang-tendang, geser otaknya. Setiap kali dipoto langsung bergaya. Gue nggak nendang perut kali, maksud gue goyang-goyang maksudnya biar dia bangun. Mungkin karena gue pikir karena dia mimpi terus ngigo gitu. Cuman ini gue bangun-bangun, gue cubitin terus gue goyang-goyang, dia nggak bereaksi sama sekali. Terus ya udah gue dengerin dia ngomongnya apa, disebut deh, Om terima kasih udah bantuin Mbak Ira hari ini. Gue nyebut nama dia tuh. Terus udah ngajanin, terus udah buka pokoknya semuanya dijelasin dah sama dia. Terus titip salam, dia bilang gitu, bilang sama Mbak Uti nggak usah mikirin aku lagi, bilang Mbak Uti aku udah ketemu sama ibu, FYI ibunya ponakan gue ini udah meninggal, kakak gue yang pertama. Jadi ya maksud gue, satu sisi gue takut, sisi lain gue sedih. miris ya? Iya, kasihannya ya, gue kasihan sama kakak gue, kasihan sama ponakan gue hari ini meninggal. Ketiga, kasihan sama nyokap gue, kepikiran anaknya, cucunya meninggal. Jadi, tapi sedihnya tuh ngalahin takut gue. Jadi gue bilang deh sama siapapun yang datang pada itu, nanti mungkin akan gue tanya siapa itu ya, tapi gue mau ceritain dulu. Siapapun yang ada pada saat itu tuh gue bilang sama dia, ya udah kan sekarang alamnya udah beda, jadi pulang aja, kasihan tantenya nih, dia kan lagi hamil, terus nanti kenapa-napa sama sepupunya kan nggak enak, gue bilang gitu sama dia, kasihan dong nanti kenapa sepupunya. Terus ya udah dia bilang iya Om, dia bilang pokoknya terbata-bata lah, dia bilang dia bilang aku pamit dulu ya, assalamualaikum, dia bilang gitu. Nggak lama udah deh, Merinding gua. Merinding. tapi bini gue kagak bangun. Sedih. Iya, bini gue kagak bangun. Paginya gue tanya, gue cek juga yang gue cubit tuh, nggak berbekas, Biru. Kamu KDRT, Abi. nggak sampai biru, cuman ada lah bekasnya, ada bonges gitu. Soalnya gue nyubit pakai kuku, maksud gue kan biar bangun. Enggak lu gini biasanya nih. Gigit, lu gini-giniin, enggak kayak gitu. Enggak. Itu cuma nama lu doang. Terus ya gue tanya dia tuh semalam gini terus enggak, tidur pulas ya, jangan capek kepikiran. Terus ya udah, ya bagus lah, maksud gue gue nggak cerita lebih lanjut sama dia sampai sekarang pun, sampai dia kalau mungkinnya dia nonton ini mungkin dia nggak bakalan tahu cerita itu. Gue nggak pernah cerita itu. Emang dia Nonton pasti nanti kan. Dia tahu jadwal ini kan. Anyway, balik lagi ke topik tadi yang kita bahas ya. Menurut Bapak Profesor. Menurut kalian, bukan cuman Om Erok, menurut kalian tuh Ada dulu. itu siapa? Itu siapa atau itu apa? Kalau gue sih belum alam ya, cuman kalau setahu gue kalau dia memang arwah dari si yang Ponakan gue. Dari si yang Rumah. yang meninggal. Nah, Kalau almarhumah. pengalaman itu dia
kalau dia nampakin dia nggak akan bicara apa-apa. Cuman udah diam aja, event itu datang lewat mimpi juga berarti itu beneran dia, real dia. Tapi kalau misalkan sampai bicara itu, kalau gue bilang mungkin jin yang menyerupai dia ya. Jin korin itu atau gimana? Kalau gue bilang sih enggak, mungkin memang jin itu kan ada yang dari bangsa hitam sama putih. Nah kalau dia kan bisa ngucap assalamualaikum kan, dan ngucapin terima kasih. Tandanya kan dia beretika baik datang ke situ. Kalau gue pikir sih itu mungkin. Hey guys, FYI nih, mungkin kalau kalian denger ya, syukur-syukur kalau kalian denger nih ada suara air nih. Air di sebelah sono sih emang. Pas di belakang gue. Mic-nya kita geser ke lebih dekat ya. Kalau kalian denger ya, nih. Nah, jelas banget tuh. Denger nggak? Aduh. Kok jadi gue merinding? Alhamdulillah kali ini semuanya yang denger. Kalau yang nembang tadi gue doang yang denger. Tulis komentar ya, menurut kalian tuh suara apaan? Serius di sini nggak ada apa-apa. Nggak ada lagi mandi, hubungan nggak ada kamar lagi mandi. Ini dinding mati berhadapan Ini lantai dengan Kita di lantai 2 dan kita tidak ada sudah berkali-kali tetangga di belakang syuting yang di sini. Nggak pernah ada punya suara kayak gini. saluran air nempel di dinding. Dan gue yang monitor, jadi ya semoga kalian dengar apa yang kami dengar saat ini ya. Oke, lanjut. Jadi mungkin kalau misalkan kalau bahasa kita gini nih, misalkan gue jadi Vira, lu Jin ya, Om Jin tolongin dong, gue mau ngucapin terima kasih nih sama om gue, bisa nggak? Dia bilang gitu kan, jatuhnya kan si Vira ini anak baru di situ kan, newcomers, jadi Nubi. jadi yang ilmunya itu belum ada apa-apanya bahasanya lah. Tolongin dong om, lu jadi gue deh ngucapin terima kasih ke om gue gitu. Mungkin ya, itu kalau pendapat gue ya. Dia minta mediumisasi ke jin, dan jin tuh bini gue. Nah, banyak ya itunya, panjang ini. Banyak, makanya kita saring itu namanya kalau di kita kan mutual benefit. mutual individualisme. Nah, kalau di kita kan apa sih namanya? Ukhuwah Islamiyah ya. Aduh, jauh amat. Hablum minanas. Ya, benanas. Nah, itu kalau setan apa sih bahasa? Hablum setan. Dia nafsu banget di kuping gue ngomongnya. Iya. Masuk akal. Kalau nggak tahu sih itu kalau pikiran gue ya, cuman ya entahlah. Kalau coba mungkin kalau ada teman-teman lain yang bisa lebih menjelaskan, boleh di kolom komentar ya, komen saya. Pendapat kalian, menurut kalian tuh siapa atau apa yang sekiranya sebenarnya ngomong, dan fenomena apa yang kejadian sama gue yang gue alamin pada waktu itu? Komentar ya di bawah. Penjelasan Angga sebenarnya benar, cuma salah nama. Namanya? Tadi dia benar, dia bilang itu minta bantuan sama jin, bukan jin sayang. Kita punya sedulur, setiap kita lahir ari-ari kita pasti akan diangkat. Ari-ari kita itulah yang menjadi bantuan untuk ketika kita sedulur papat atau ari-ari atau saudara, sedulur, apalah julukannya. Ketika ada hambatan mengenai masalah urusan yang belum selesai di bumi, di alam nyata ini, kita bisa minta bantuan sama dia, tolong dong sampein. Berhubung dia saudara kembar yang nggak kelihatan, kan sedulur papat itu saudara kembar yang nggak kelihatan kan, hari-hari yang dikubur. Oke. Kenapa sih? Itu tambah dekat. Ya biarin aja. Gue merinding. Di luar kena gua, bukan lu. Gue merinding nyok, demi Allah satu badan ini merinding. Udah kayak gitu, dia minta bantuan, tolong sampaikan ke keluarga gua. Masalahnya dia baru berumur 16 tahun. Menurut umur manusia itu sangat muda. Sangat muda, ilmunya belum maten. Jadi ketika dia masuk ke badannya istri bini lo, kebetulan bini lo juga adalah medium yang sering jadi medium atau korban. Iya, medium mediator kan. Bukan, sorry. Tadi kan kita kembali ke film Konstantin yang pertama. Konstantin enggak, bagian yang pertama. Ketika dia ketemu sama si saudaranya yang meninggal bunuh diri di atas rumah sakit, yang polisi itu, dia dicekek masukin ke dalam bathtub. Itu artinya apa? Sudah dibaptis dengan cara gaib.
Nah masalahnya bini lu kan sudah sering dimasukin sama makhluk-makhluk itu. Dia sudah dibaptis dalam tanda kutip. Bukan itu maksudnya cuma diresmikan. Udah sebagai- diteki nih. Nah, makin dia aja nih dia gampang nih. Gitu nggak ribet nih dia gitu. Udah, jadi udah Baptis cuma perumpamaan ya. penggunaan kata yang aja. Cuma pengertiannya mungkin orang adalah akan- penyucian dulu kan, disucikan dulu, sudah oke, bisa dijadiin medium untuk menyampaikan pesan. Jadi habis itu kita tinggal menunggu umpan baliknya dari manusia. Alah, teori komunikasi, komunikator dan komunikan. Iya, 5W 1H. Terima kasih ya Om. What? Who says what to whom? In which channel? With which channel? With what With effect? what effect? With what effect? Jadi as well. Ih, untung kita ketemunya anak Vkom semua ya. Terus itu dia minta bantuan sama si sedulur papat ini yang ada beberapa orang yang sudah menganut aliran Arab menyebutnya dengan kata Qorin. Dan itulah ilmunya yang bisa dimasukkan ke dalam badannya bini lo. Makanya kenapa dia ngomongnya terbata-bata, tidak menguasai sepenuhnya kekuatan otot motorik. Jadi ya Karena ilmunya masih rendah ya. karena bahasanya. ilmunya masih rendah, dia belum bisa. Kayak ada yang, nah kalau yang biasa kemasukan terus habis itu dia bilang aum, kamu siapa? Aum. Nah itu Mau. itu ilmunya rendah. Sedangkan kalau sudah dia Itu sekorogo nih. kalau sudah kemasukan terus habis itu dia tiba-tiba Assalamualaikum. Udah bersih ngomongnya, sudah ini kita bilangnya wah dia pasti udah Islam nih, putih nih, bla 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 bla. Enggak. Belum tentu putih. Ilmunya tinggi. karena Tapi tinggi, ilmunya dia bisa Dia memperhalus semuanya. Ya. Karena yang Qorin ini atau sedulur papat ini atau saudara kembar yang nggak kelihatan ini ilmunya baru 16 tahun, masih rendah karena belum pernah belajar juga. Yang penting dia bisa nyampein aja dulu, titik, udah. Habis itu urusan di dunia selesai. Kan dia yang masih bikin ketinggalan adalah si ayahnya sedih, si mbahnya sedih banget, keluarga yang ditinggalkan pening bukan main. Nah dia jadi kepikiran, aduh kok gua pergi jadi nusahin keluarga, dia jadi berat gitu. Oke. Buat sobat-sobat OOS, kalau misalkan ada yang mau ditambahin atau kita butuh banget masukannya, butuh juga pendapat-pendapat dari kalian semua, boleh. Kalau yang nggak mau dibaca sama publik, boleh bisa via email omomserius@gmail.com Atau ke IG atau DM IG kita atau FB kita. Om Serius. Di Facebook kita juga di podcast Om Serius page. Oke, thank you Om for. seriusnya itu semua nggak pakai spasi kan ya? Iya enggak. Nyatu Om Jangan. Serius. Soalnya kalau dipisah, kalian Nanti akan suka selek. dapat keyword yang sedikit gimana gitu. Isinya sugar daddy, sugar daddy, Iya. gacun. Kemarin ada lu yang nyari nggak pakai pakai spasi spasi serius. Yang keluar omku sayang. Alah. Iya asik. Oke, anyway, thank you for today for this episode. Komentar, please Like, tonton share. sampai habis ya. Komentar jika menurut kalian informasi atau apa yang kami sajikan kali ini tuh ada manfaat atau mungkin menghibur kalian ya. Atau mungkin pengen dicela. Silakan komen. Kalau ada yang minta dibahas topik-topik yang lain boleh Ya, juga silakan hubungi komentar kita. aja di bawah atau kirim tadi yang via email atau di sosial media kami. Oke. Dukung terus kami Om Serius dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Tetap dukung kami juga di sosial media kami, kasih jempol yang banyak, share juga ke teman-teman kalian atau mungkin keluarga Subscribe. kalian. Kirim cerita juga kalau kalian punya cerita dan Kalau kalian pengen lebih serem lagi boleh, kalian tinggal minta kok. yeah, kita bisa lebih serem lagi dari ini. Jauh Ini lebih nggak serem. serem. Ini nggak serem-serem Ini banget. nggak Nggak ada serem, cuma air doang bunyi. Iya. Nah, Oke, sekarang sudah diam akhirnya. mungkin lebih Sudah selesai mandinya. lebih variatif mungkin ya di tahun ini ya kita ya nggak cuma baca cerita tapi mungkin kita akan ngebahas Atau mungkin Dan ini juga berkat masukan-masukan dari teman-teman semuanya. mungkin dari ini gue sahabat-sahabat punya semua. ide gimana kalau kita nyari setan yang mati, bukan setan ya, arwah penasaran yang mati gara-gara COVID. Nggak mau antar ketularan. Kalau setan nggak pakai masker bagaimana? Ya kan dikuburnya pakai itu. Tapi nanti kalau dia nongol nggak pakai masker, Ya kan dia pakai plastik.
Kalau pocong kan pakai kain. Udah skip ya. Oke. Akhir kata Om Agus, Tante Rembo dan Om Ero. signing out. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Kalian berdua